bahwa akan ada masa-masa yang sulit, akan ada kesukaran yang belum pernah terjadi, di mana bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, manusia akan saling membenci, banyak ajaran palsu yang menyesatkan, kedurhakaan bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ada satu kutipan dari Roh Nubuat di dalam Kemenangan Akhir halaman 647 dari tulisan yang saya baca di paragraf yang pertama. Menyatakan demikian. Pada waktu Ia, yang dimaksudkan yaitu Yesus Kristus, meninggalkan bait suci. Dalam hal ini tentu adalah bait suci surgawi. Kegelapan menutupi penduduk bumi. Pada masa yang mengerikan ini, orang-orang benar harus hidup di pemandangan Allah tanpa pengantara. Pengekangan yang telah diberlakukan atas orang-orang jahat telah dilepaskan. Dan setan mengendalikan seluruh orang yang pada akhirnya tidak bertobat. Panjang sabar Allah telah berakhir. Dunia ini telah menolak belas kasihannya, meremehkan kasihnya, dan menginjak-injak hukumnya. Orang-orang jahat telah melewati batas masa pencobaan mereka untuk bertobat. Roh Allah yang terus-menerus ditolak, akhirnya ditarik. Tanpa perlindungan anugerah ilahi, mereka tidak memiliki pertahanan untuk melawan si jahat. Akhirnya, setan akan menjerumuskan penduduk bumi ke dalam suatu kesukaran besar terakhir. Pada waktu malaikat-malaikat Allah berhenti menahan tiupan angin kencang nafsu manusia, maka semua unsur persengketaan akan bebas. Seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran yang lebih besar daripada kehancuran yang datang kepada Yerusalem dahulu kala. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, para pemirsa dimanapun berada, melihat di Matius pasal 24 hingga pasal 25, dan kutipan Roh Nubuat yang baru saja kita simak, apakah Tuhan melupakan Nuh yang setia pada waktu penghukuman dijalankan ke atas dunia sebelum air bah? Atau apakah Tuhan melupakan Lot pada waktu api datang dari langit? Apakah Tuhan melupakan Elia ketika sumpah Isabel mengancamnya? Apakah Tuhan melupakan 3 orang yang dimasukkan ke dalam dapur api? Atau Daniel yang dimasukkan ke lubang singa? Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, kehidupan semakin sulit, dan sebagaimana tulisan baik Roh Nubuat maupun Alkitab yang kita dapati di Matius pasal 24 dan 25. Kenyataannya, dunia pada saat ini sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Namun pada saat ini mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca di Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Daniel pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, yang seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu,
bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan. Di dalam Daniel pasal 12 ayat yang pertama dinyatakan bahwa pada waktu itu akan muncul Mikael. Nama Mikael yang merupakan bahasa Ibrani berasal dari bahasa Aram yang bermakna who is like God, atau siapa yang seperti Tuhan. Di Yudas pasal yang ke-9, nama Mikael disebutkan sebagai penghulu malaikat. Nama Mikael adalah satu sebutan untuk the divine champion atau pendekar ilahi. Itulah sebabnya di situ tertulis nama Mikael, bukan nama yang lain. Hal ini dikarenakan Tuhan menyatakan dirinya sebagai pendekar ilahi, the divine champion, yang bertindak untuk membebaskan para umat Tuhan yang setia. Mari kita melihat kembali di Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan bagaimana? Akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, dinyatakan. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan, kata dalam bahasa Indonesia terluput, bangsamu akan terluput, kalau kita membaca di dalam bahasa Inggrisnya, di sana tertulis, thy people shall be delivered. Thy people shall be delivered. Siapa yang dimaksudkan thy people ini atau bangsamu ini? Yakni dinyatakan barang siapa atau siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan. Dalam hal ini Daniel pasal 12 ayat yang pertama menyatakan bahwa ia Mikael, pendekar ilahi itu, the divine champion itu, akan mendampingi para umat Tuhan yang setia pada waktu kesesakan yang besar itu. Bahkan dinyatakan bahwa dia, Mikael, shall be delivered, yang akan meluputkan, yang akan melepaskan para umat Tuhan yang setia. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan, kata yang di dalam bahasa Indonesianya tadi meluputkan, kemudian dalam bahasa Inggrisnya deliver, di dalam bahasa aslinya, yaitu yang tertulis di sana malat, atau yimalat, kata ini berasal dari bahasa Aram, dan beberapa kali atau sering muncul di kitab Daniel ini. Pada saat kita mempelajari kitab Daniel, sesungguhnya kita sedang belajar mengenai dua hal yang sama pentingnya. Kebanyakan orang lebih mengenal kitab Daniel ini sebagai kitab nubuatan. Sebagaimana yang dinyatakan di Daniel pasal 7 hingga pasal yang ke-12. Yang merupakan pasal-pasal apokaliptik yang berisi nubuatan sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di mana Tuhan akan datang sebagai raja di atas segala raja. Namun, ada hal penting lainnya selain nubuatan, yaitu Daniel pasal 1 hingga Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal 1 hingga pasal yang ke-6 sesungguhnya bukanlah sekedar sebuah kisah yang baik
atau menarik untuk dijadikan cerita di kelas Alkitab anak-anak. Mungkin mengenai Daniel di kandang singa, atau Sadrak, Mesak, Abednego yang dimasukkan ke dapur api. Bukan sekedar kisah yang menarik itu. Namun sesungguhnya Daniel pasal 1 hingga pasal yang ke-6 adalah merupakan petunjuk praktis bagi para umat Tuhan mengenai bagaimana cara hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekali lagi, Daniel pasal 1 hingga Daniel pasal yang ke-6 merupakan petunjuk praktis bagi para umat Tuhan untuk menjalani kehidupan di mana banyak tantangan iman menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga dengan demikian, dengan mempelajari Daniel pasal 1 hingga pasal yang ke-6, dimaksudkan agar umat Tuhan memiliki kualitas iman yang diharapkan. Kalau kita menyimak Daniel pasal 1, di sini merupakan petunjuk mengenai pola pikir. Disinilah umat Tuhan diajarkan mengenai pola pikir, bahwa harus tidak serupa dengan dunia. Bagaimana yang surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma nyatakan di pasal 12. Daniel pasal 1 bukan saja soal makanan, melainkan dalam hal segala aspek kehidupan, umat Tuhan harus berbeda dari dunia. Dan di Daniel pasal 1 ini dinyatakan bahwa meskipun umat Tuhan, Daniel dan ketiga temannya oleh kelalaian bangsanya waktu itu, mereka harus mengalami masa pembuangan di Babilonia, namun justru para umat Tuhan yang setia ini boleh menjadi pemenang. Mereka menjadi saksi Tuhan di tempat dan suasana yang sulit sekalipun. Melalui kualitas hidup yang tetap kudus di tengah bangsa dan suasana apapun, mereka boleh menjadi saksi. Daniel pasal yang kedua secara singkat merupakan petunjuk mengenai keakraban umat Tuhan yang setia dengan Tuhan. Disinilah dinyatakan bahwa Tuhan, Allah yang maha dahsyat, akan membekali umatnya yang setia dengan hal-hal yang terkadang di luar batas kesanggupan atau nalar manusia. Disinilah dibutuhkan iman dan penyerahan secara total kepada Allah. Sumber segala hikmat, sumber segala kekuatan, Allah yang maha mengetahui. Kembali, di sini para umat Tuhan yang setia menjadi saksi justru pada saat dan tempat yang sulit, di mana Daniel bisa menyatakan dia memiliki Allah yang maha tahu, yang bisa membaca mimpi Raja Nebukadnezar. Sekarang mari kita langsung ke Daniel pasal yang ketiga, sekaligus pasal yang ke-6, yakni mengenai perapian yang menyala-nyala dan gua singa. Mari kita perhatikan. Di Daniel pasal yang ketiga dan pasal yang ke-6 ini, apakah para umat Tuhan sedang dalam suasana atau situasi kondisi yang menyenangkan? Tentu tidak. Pada waktu itu banyak orang sangat memusuhi, bahkan mengancam kehidupan para umat Tuhan yang setia ini. Banyak orang siap untuk membinasakan para umat Tuhan yang setia ini. Di Daniel pasal 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego terancam nyawanya karena mereka akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Kita mungkin hafal kisah itu. Bahkan kalau kita membaca Daniel pasal 3 ayat yang ke-13,
Mari kita membuka Alkitab kita baca Daniel pasal 3 ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, maka mereka mulai bercakap-cakap. Dan kita semua tahu, bahkan setelah Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa para umat Tuhan ini lebih memilih mempertahankan imannya untuk lebih taat kepada Tuhan ketimbang pada yang lainnya. Maka Daniel pasal 3 ayat 19 menyatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, sejenak kita pikirkan. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Apakah Tuhan menolong umatnya yang setia sehingga mereka tidak dimasukkan ke perapian yang nyala-nyala? Ingat, Sadrak, Mesak, Abednego adalah umat Tuhan yang setia, dan karena kesetiaannya itulah maka dia terancam nyawanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan pada waktu itu kemudian menolong ketiga orang ini sehingga mereka tidak dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu? Kita tahu semua jawabnya. Tidak. Mungkin kemudian kita berpikir, bukankah Allah yang maha sanggup itu sanggup untuk menolong Sadrak, Mesak, Abednego agar mereka tidak dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu? Kemudian, apakah Tuhan tidak memedulikan umatnya yang waktu itu jelas-jelas terancam bahaya? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang lain. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan. Kenyataannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu. Pertanyaan yang lain muncul. Mungkin perapian itu didinginkan oleh Tuhan sehingga meskipun Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke perapian itu mereka tidak mengalami bahaya. Mari kita lihat di Daniel pasal 3 ayat yang ke-22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan, perapian itu tetap panas. Bahkan dinyatakan tadi 7 kali lebih panas. Sehingga orang-orang yang mengangkat ketiga orang Ibrani itu, ketiga umat Tuhan yang setia itu, mereka terbakar pada saat itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke perapian itu dengan tangan terikat. Ayat 24, kemudian, apa dinyatakan? Terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya. Apa kata Nebukadnezar?
Mari kita simak ayat 24 bagian B. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Puji Tuhan. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan. Meskipun Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke perapian yang menyala-nyala itu. Di mana karena saking panasnya orang-orang yang mengangkat mereka mati terbakar oleh api itu. Namun Sadrak, Mesak, Abednego yang masuk ke perapian itu dengan tangan yang terikat. Di sana mereka berjalan-jalan dengan bebas dan dinyatakan bahwa mereka tidak terluka. Kenapa? Karena ada 1 oknum yang menyertai mereka. Puji Tuhan. Inilah yang dinyatakan di Daniel pasal 12 tadi. Bahwa Mikael, pendekar ilahi itu, divine champion itu, mendampingi para umat Tuhan yang setia. Mikael itu bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan di dapur api itu sehingga mereka tidak terluka sedikit pun. Bukan karena Sadrak, Mesak, Abednego anti api, bukan karena mereka sakti, tetapi karena ada Mikael, ada Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka berjalan-jalan di tengah-tengah dapur api itu dan tidak terluka. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan, mungkin terkadang kita berpikir, Tuhan, kenapa saya harus mengalami ketidakadilan ini? Kenapa saya harus terancam? Kenapa saya harus terluka? Kenapa saya harus tersakiti? Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan, jangan takut. Karena ada Mikael, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sesungguhnya Mikael, sang pendekar ilahi itu, yang telah menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Jika pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego meskipun harus masuk ke dalam kesengsaraan, kesukaran, bahkan ancaman nyawa mereka diselamatkan, Tuhan yang sama juga akan menyertai kita. Bagaimana sekarang kisah tentang gua singa? Mari kita membuka Daniel pasal yang ke-6. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dikisahkan, bahwa Daniel juga berada dalam situasi dan kondisi yang mirip-mirip, hampir sama. Mari kita membuka Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan, Daniel pada waktu itu, di mana dia setia kepada Tuhan, justru oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan inilah, maka dia terancam. Namun, mari kita lanjutkan kisah kita ini. Daniel pasal 6 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Mari kita baca. Di sini Raja
mengeluarkan larangan. Ini bukan lagi Nebukadnezar, tetapi Raja Darius. Ini larangan yang dikeluarkan atas usulan para pejabat. Ayat yang ke-8, saya akan baca. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, itulah larangan yang kemudian dikeluarkan oleh Raja. Yang menarik di sini, mari kita lihat di ayat yang ke-11. Dinyatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Apa dilakukan oleh Daniel? Apakah kemudian dia takut dan dia tidak lagi untuk setia beribadah kepada Tuhan? Mari kita lihat di ayat yang ke-11. Pergilah ia, yaitu Daniel, ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel dalam hal ini dia tidak takut. Dia tetap melakukan ibadahnya sebagaimana biasa. Ancaman apapun itu tidak mengganggu aktivitas kehidupan Daniel. Tidak mencemari kualitas keimanan Daniel. Tidak merubah sedikit pun kesetiaannya kepada Tuhan. Daniel tetap beribadah kepada Tuhan sebagaimana biasanya. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, singkat cerita. Daniel pasal 6 ayat yang ke-17 dinyatakan, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Apakah Daniel pada waktu itu ditolong Tuhan sehingga tidak masuk ke gua singa? Tidak. Daniel tetap dimasukkan ke gua singa. Dan kita tahu ceritanya bahwa Daniel oleh pertolongan Tuhan, maka dia selamat. Mari kita simak di ayat yang ke-23. Pada waktu itu, raja mendatangi Daniel keesokan harinya setelah semalam Daniel berada di gua singa. Setelah raja memanggil dia, ayat 22, lalu kata Daniel pada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Di ayat yang ke-23 menyatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, di hadapan Tuhan. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Di ayat yang ke-23 tadi dinyatakan bahwa meskipun Daniel harus masuk ke kandang singa, ternyata singa-singa itu tidak mengapa-apakan Daniel. Kembali ke pertanyaan yang sama. Mengapa Allah mengizinkan Daniel untuk mengalami kesulitan? Bahkan nyawanya terancam oleh karena dia harus masuk ke gua singa. Bahkan kalau kita membaca Daniel pasal 6 ayat yang ke-25, mari kita baca terlebih dahulu.
Daniel pasal 6 ayat yang ke-25. Setelah Daniel bebas, maka apa yang kemudian terjadi? Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan, di sini kita mendapati bahwa singa-singa itu yang ada di gua singa itu bukanlah singa-singa yang sudah jinak. Singa-singa itu sangatlah berbahaya dan siap menerkam siapapun yang ada di dekatnya. Itulah sebabnya tadi dinyatakan bahwa meskipun mereka bahkan sebelum jatuh ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka. Belum nyampe di tanah, sudah diterkam oleh singa-singa itu. Kita bisa melihat bagaimana ganasnya singa-singa itu. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan, kembali di sini dinyatakan bahwa melalui kesukaran yang harus dialami inilah, maka Daniel secara langsung menjadi saksi Tuhan bagi segala bangsa. Sehingga ayat yang ke-27 dan 28, ini satu pernyataan yang luar biasa. Saya akan baca. Pernyataan raja di sini menyatakan, bersama ini kuberikan perintah, Raja Darius memberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya siapa? Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Ayat yang terakhir di pasal yang ke-6. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan. Mungkin terkadang kita berpikir, ketika kita merasakan bahwa sebagai umat Tuhan, yang setia melakukan kehendaknya, kenapa kita harus juga mengalami hal sebagaimana Daniel dan ketiga temannya saat berada di pembuangan tadi? Yaitu diperlakukan secara tidak adil, kita sudah melakukan hal yang baik tetapi justru kita menerima hal yang sebaliknya. Bahkan dituduh atau bahkan juga terancam keselamatan kita sebagai umat Tuhan yang setia. Meskipun kita tidak melakukan kejahatan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan. Sesungguhnya ada satu hal yang perlu kita sadari. Di semesta raya ini sedang berkecamuk peperangan besar. Yakni peperangan antara Tuhan, kuasa kebenaran itu, dengan kuasa kejahatan, yakni Lucifer dan bala tentaranya. Dan kita, manusia, menjadi rebutan kedua kuasa itu. Itulah sebabnya, meskipun Tuhan selalu melakukan yang terbaik bagi kita, namun setan dan bala tentaranya selalu berupaya agar kita sebisa mungkin dengan cara setan meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Dan setelah kita ragu dengan kuasa dan kasih Tuhan yang selalu dilimpahkan bagi kita, setan mengharapkan agar kita tidak lagi berada di pihak Tuhan.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan. Satu kutipan dari Kemenangan Akhir, halaman 664, paragraf yang kedua, saya akan bacakan. Seandainya manusia dapat melihat dengan penglihatan surgawi, mereka akan memandang rombongan malaikat-malaikat yang menonjol dalam kekuatan yang ditempatkan di sekeliling mereka, yang memelihara firman kesabaran Kristus. Dengan kelemah lembutan, bersimpati, malaikat-malaikat telah menyaksikan kesusahan mereka dan telah mendengar doa-doa mereka. Mereka menunggu perintah komandan mereka untuk menarik umat Allah itu dari bahaya yang mengancam mereka. Tetapi malaikat-malaikat itu harus menunggu sedikit waktu lagi. Kenapa? Umat Allah harus meminum dari cawan itu dan dibaptiskan dengan baptisan itu. Kita tahu semuanya firman Tuhan menyatakan bahwa di akhir zaman umat Tuhan yang setia akan menerima baptisan bukan dengan air, tetapi dengan api. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, untuk menutup kebaktian kita pada malam hari ini, saya ingin membacakan firman Tuhan. Untuk menutup kebaktian pada malam hari ini, mari kita membaca Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan dalam bahasa Jawa dan selanjutnya bahasa Indonesia. Matius 24 ayat 14. Sarta Injiling kraton iki bakal kawartakake ing saindenging jagat minangka pasaksi marang sakabehing bangsa. Sawise iku lagi dina wekasan. Bahasa Indonesianya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus.